Iya, alhamdulillah kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol dengan Bang Daeng nih. Nah, jadi gimana ceritanya dari anak Betawi, anak Jakarta, Jatinegara, terus sampai di Pagar Alam. Nah, mirip-mirip Sidul, tapi di Pagar Alam tetap anak pengajian, alhamdulillah. Malah sekarang jadi ketua organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia di DPD Kota Pagar Alam. Nah, gimana ceritanya ini? Jadi bisa awalnya karena keterima ASN bagaimana dulu di Pagar Alam? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya saya bisa ketemu lagi mak sobat lava Pak Haji Arianto. Dan alhamdulillah. Jadi kebetulan saya di kediaman nih Pak Eri, orang saya namanya Pak Seri ini. Jadi tadi mungkin sudah ada pengantar dari Mas Eri ya. Saya memang kecil di Jakarta dari SD, SMP, Iya. SMA, juga kuliah. SMA di mana tuh? Di Kebetulan berapa? di kalau ya di Jatinegara semua itu SMP 62, iya SMA 54, iya. Jadi saya keluar di 93, kata 93. Kuliah di Nijang, Universitas Jakarta, menjadi swasta di Pulau Mas. Walaupun swasta tapi saya ngambil jurusan arsitek. Di situ memang lulusan arsiteknya memang bisa bersaing lah sebenarnya. Saya lulus di 98, alhamdulillah. Easy. Setelah lulus ya sambil dulu nyaluti hobi. Iya, kebetulan hobi musik lah dari SMP, SMA. Iya. Keluarga seni emang. Iya. Jadi kalau kuliah dulu setiap acara kampus, kebetulan saya juga dulu ketua himpunan, baik. Kalau orang himpunannya Ikatan Mahasiswa Arsitek Kota Jakarta Ima Aci Darman. Jadi saya di tahun, insya Allah sekitar tahun 95, 96. Iya. Jadi ada acara setiap event acara. Dulu namanya acara Geraha Cita Arci Dharma. GCA, United States GTA. Kayak pentas seni. Itu dia kalau kasih di seperti pudan. Oke. Itu memang sering ekspedisi musik segala macam sampai ya sambil nyalurin hobi ngobrol nongkrong. Waktu itu ya tuh ilmu agamanya minim, Iya. sangat minim. Ya. Tak boleh dibilang jarang ikut kajian, jarang ikut apa istilahnya pemahaman Al-Quran, Al-Hadis. Yang namanya hadis aja nggak ngerti saya. Tahu aja aturan aja. Hadis riwayat siapa, hadis rahasia bian. Bentuk hadis saya juga dulu nggak ngerti dia apa gitu. Alhamdulillah ya sambil apa istilahnya sambil main musik udah kayak di nongkrong ada Mas Heri ini saya dikenalin Mas Heri. Saya sering minat hati ngaji saya kayak sama Haji saya bingung ini siapa masih toto ngajak ngaji azan saya kata kita lama bener juga omongannya bener juga omongannya banyak hal-hal yang saya nggak ngerti, hal-hal yang saya nggak tahu. Iya. Saya ingat dulu di kasih namanya himpunan Kitabus Shalah kayak Kitabus Shalah. Dengan situ catatan buku tentang sholat, tentang tata cara sholat itu kan tata cara sholat dari mensucikan dari sampai masalah sholat rajin lot sudah dari beliau inilah alhamdulillah. Saya sampai ada bawaan buana Ngaji itu masih sambil ngerokok ya? Ngisi sambil minum ngaji. alhamdulillah. Habis saya diajak pulang buana, konak pesantren di Kediri,
Baru itu saya masuk pondok pesantren. Aku nggak pernah. Kalian masuk kafe, masuk. Iya, tepat kau. Tak tahu Mas Heri malah diajak ke pondok. Pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi setelah lulus, saya coba usaha di bidang apa sebagainya, perencanaan, desain, gambar. Jadi kadang ada kerjaan fisik, mau rumah, interior, belum makan, ikut dekor, dekorasi yang ikut di PH, production house. Jadi di dekorasinya, pembuatan video klip. Iya. Dulu kami gabung di video klipnya Jamur itu yang waktu ada pelari yang itu ya. Isi mah jauh. Yes. Dulu kami yang tim dekor ya. Pendekorasinya. Pelan ini matamu ada grup dari serius ya. Yang broker juga manusia. Tapi saya di ininya di Backdrop. iya properti di tukang jamu di yang lagu serius itu yang tukang jamu ya. Jadi melanglang buana di entertain di bangunan ya. Iya. Tapi mewarnai semuanya. Kalau tanpa ilmu agama hampa jadi bingung sekadar untuk urusan dunia. Betul masih ini berak diajak. Artinya happy di entertain happy ya, semangat tapi hati sebetulnya kosong galau. Nih bingung kan mau dicari. Tapi setelah ketemu seri diajak ngaji, ada arah tujuan. Kita sekarang kalau dunia ini sementara, bakal mati. Kalau mati sebetulnya perkara biasa, tapi setelah mati ini yang luar biasa. Apa yang kita siapkan? Jiwa kita mati, sedangkan akhirat itu ya yang abadi. Iya. Kalau dunia masih sementara, bakal ditinggal. Saya diajak seperti itu, diajak berpikir dari keliling pondok lama mikir saya. Iya bener juga, betul. Oh iya, sampai akhirnya saya ya, tadi dia ceritanya sama anak. Ya, seorang wanita, Ayabah sekarang ini istri saya dari Kristiani. Dan warak yang bermalat dulu alhamdulillah. Istri saya ya karena nipak Allah, kepada Allah memberi kita ya. Bisa menerima juga kebenaran Quran hadis. Iya. Alhamdulillah. Diajak ngaji Quran, diajak haji, saya menerima. Maka saya juga bisa menikah. Dan sekarang tahun 2005 waktu itu pas ada tes juga. Jawa di Makaka, ini mau kerja tes PNS. Iya. Tapi jauh di Panggarawan, itu maka soal Kota Baru. Waktu itu masih gabung di sebelumnya kan Panggarawan bergabung di Kabupaten Lahar. Nah, tahun 2001 jadi Perkatono, lama masih membutuhkan tenaga lama. Oh iya. Utama apa ya ada? Tenaga paling teknis. ASN kalau sekarang bahasanya. Jadi Kalau sekarang ASN pulau PNS ini sih termasuk sipil ya. Iya. Iya. Di sekadar untuk bagian perencanaan, rencana kota. Iya. Jadi di namanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Iya. Di situ belum ada sarjana teknik. Ini SP saya kan ya, Dr. Andes, SK sarjana ekonomi, SK. Iya. Sedangkan waktu itu Panggarawan lagi sibuk membangun. Mau misal dari Lahar ke Senayan sudah misa beliau sudah misa. Kemarin siap membangun jam kantoran, membangun. Karena kota kan konsepnya pagar alam ya. Alhamdulillah jadi saya diterima di sana. Iya, Imam Sabra. Masih pertama alam. Integrasinya dengan PU. Iya. Anak PU ada usi fisiknya PU benar tuh. Eksekusi fisik. Kalau di perencanaannya makro, iya benar. Beli trainingnya dan saya koordinasi jadi gimana ini. Saya setap, Iya. masuk, alhamdulillah sekarang sampai sekarang semester pindah sih waktu pindah di FH Ikoni belum Guna hidup ini hanya. jadi tahun 2019 dia ke 2019 bahkan tahu saya di FH Kemarin. setelah itu 2019 masuk lagi ke Kendal sampai sekarang. Oh amin.
Alhamdulillah. Jadi itulah himbawan dan zapo. Saya ngaji di LDI, ya Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Nah sekarang Diminta sama Soleh sama warga LDI untuk mengetuai di sana. iya jadi untuk bantu ada tempat itu di organisasi LD. Jadi ketua DPT LDI Pasar Pengarangan. Dia anak ketua yang lama Bapak Haji Syakno tentuan. Oh berarti ya lo berdua gini ya. Betul. Dengan saya PLT langsung. Tadi saya setari. Iya iya. 2020 saya PLT. Tapi ya buat 2020 baru di Ketiminda. Iya. Jadi tadi udah pengurusan saya ini sekarang. Iya buat dari juga. Iya iya. 10 menit. Iya nggak belakang. Ya. Ya, baru mana itu? Alhamdulillah dulu kan pelantikan juga kita nganterin tuh pelantikan karena kita ya pengen masing-masing nanti begitu di Pagaran juga tetap aktif ngaji, jadi sengaja saya dampingin supaya bisa connect ke tempat pengajian LDI yang terdekat waktu itu. Nah alhamdulillah ketemu di sana juga ada LDI. Nah sekarang malah jadi pentolannya dia Pagar Alam. Jadi waktu diterima buat apa saat diterima di PNS kayak ada pasir gini ya. Keliling dua jadi alhamdulillah ya karena alhamdulillah warga LDI juga di Lembaga Alam cukup masyarakat ya benar-benar cukup itu default jadi lah susah juga. Nah ini saat Memang sampai sekarang alhamdulillah ya kenal lah bang sudah apa Ustaz Familiar sudah friendly lah istilahnya, sudah memasyarakat membaur alhamdulillah. Jadi jadi salah satu elemen juga di kota Pagar Alam untuk menguatkan masyarakat Pagar Alam, berarti salah satu unsur dari ya ormas keagamaan lah gitu ya. betul abang alhamdulillah ya kita mulai semuanya dan ya top apa istilahnya warnanya ke akhlakul karimah. Iya, ada mulai terus, baru dia siap kalau kita bahasanya FAUD cabai rawit. Dia malah kelas TK, SD, pada remaja, iya sampai SMA mandiri, pada SMP, SMA. Iya, jadi kita pemilihannya dulu intensif dan intensif. Iya, jadi emang ada terjadwal. Iya, jadi kalau buat ke Pagar Alam kalau mau haji daily silakan. Nah itu warga Pagar atau yang merantau di Jakarta Udah ke pribumi Pagar Alam, atau yang orang tuanya di Pagar Alam, keluarganya, silakan bisa mereferensikan. iya setiap hari itu ada pengajian maka jadwal diandal betul jadwalnya karena memang pemilihannya kan berdasarkan usia nilai usia dewasa sekolah ada lansia kita beda nih memang program jadi program ini menurut semuanya jadi rekan bisa termiliki melalui bagaimana bisa menjalankan syariat secara aturan dan apa. Iya. Ngopi dulu nih, ngopi hop. Nah, kopi dulu, iya. Santai ya kita nih. Ini kopi apa nih? Ini kopi Pagaram ini. Di Gunung Dempo. Kan emang Pagaram terkenal dengan kopinya ya. iya betul gitu. Jadi Iya. Lewat kopi robusta. Robusta. Iya. Karena memang sesuai dengan ketinggian datarannya. Dengan ketinggian dataran. jadi kalau sering dengan kopi laku itu batal ya salah satunya penyuplainya dari Pagar Alam. Penyuplai terbesar kopi Lampung gitu. Karena kan masih satu bagian Sumatera bagian selatan. Iya. Satu kawasan kan Sumbar kan. Jadi dari Pagarlan yang kalau ini malam Persentase terbesar suplai biji kopinya Pagar Alam untuk Kelantung. dalam punya kopi punya taman. Iya. Oh iya. Pada ya
Mudah-mudahan ini penambangan jadi baru ya dari pemerintah juga. Insya Allah kita mengatakannya hilirisasinya. Iya, iya, iya. Ada yang lain tambah. Sementara waktu itu ngirim bahan baku ya, diolah di Lampung. Iya, pengelolaannya adalah iya. Sebenarnya benar nih. program tapi pemerintah ke depan hilirisasi kopi pagar alam. Iya. Salah satu perencanaan pembangunan gitu tuh. Nah, kita di Pak Wali Kota yang sebelumnya ya sudah ada program sambung pucuk kopi. Sambung, oh iya ya, setek ya. Ya, jadi sudah ada bibit unggul. Kolon-kolonnya sudah dibuat. Iya benar. Bersama 1, bersama 2, bersama 3. Iya. Selalu sampai bersama 5 itu. Jadi emang diharapkan yang di stack itu Yang unggulan, iya betul. yang tadinya panen sebelum stack kopi panen cuma setahun sekali. Iya. Sekarang alhamdulillah tiap bulan ada yang bisa dipanen. Lama. Kalau kami nyebutnya buah selang. Jadi istilahnya tuh kayak apa namanya, genjah tuh terus dia. Ya. Kalau bahasa kami mengguyur. Iya, tumbuh kembang terus. Ya berbahal. Iya. Tiap bulan bisa panen. Iya, Panen rayanya memang 1 tahun sekali. oh, dengan varietas unggulan itu. Iya, varietas unggulan. Iya, betul. Khas pagar alam. Misalnya itu 2, 3, 4. Nah, ini ngomong-ngomong kopi, nah kita juga punya kopi shop tradisional di Bandara Kediri. Nah, sama itu yang kita angkat juga di samping budaya tradisionalnya dengan drip atau saringan kopi dari tembaga dan dari bambu. Ini salah satu ide nih. Iya, kopi. Ini miniaturnya. Jadi dripnya yang seperti ini kita buat dari tembaga, kita ambil di daerah Boyolali, Cempogo. Nah, kemudian anyaman bambunya itu kita ambil dari Kediri. Jadi seperti dulu orang-orang tua kita kalau masak nasi pakai dandang sama kukusan. Nah, kita inspirasinya dari situ. Nah, kita adopsi di saringan kopi, dandang dari tembaga dan kukusan dari bambu itu. Ada Iya, sebetulnya destinasinya. Iya, nah silakan kalau nanti mau mampir ke sana. Nah, insya Allah kita juga tertarik nanti untuk kopi dari Pagar Alam yang di jalan tadi. Nah, kita nanti bisa kirim green bean kan untuk kita sajikan di Kopi Luhur Bandara Doho. Namanya Kopi Luhur juga. Jadi sejalan dengan program LI Kota Pagar Alam 29 karakter luhur. Nah, kita kasih brandnya Kopi Luhur 29. Ibaratnya masuk Pak Ekor gitu. Cocok. Nah, jadi emang alhamdulillah nyambung nih. Gitu, bicara Pagar Alam, bicara Gunung Dempo, bicara kopi. Nah, jadi emang pas banget itu warga LDI yang di Pagar Alam itu orang ngaji kan emang temannya kopi, ya gitu. Padahal sebenarnya Iya. Gunung Dempo tuh pertama punya teh. Oh iya, ada juga Teh Dempo. Iya, itu dikelola oleh PT PKN. Por. Ekspor dia zaman Belanda kabarnya. Pemandangan ragu-ragu Belanda. sebenarnya teh Gunung Dempo udah kok. Tapi orang di Pagar Alam yang Gunung Dempo. Iya. Karena satu-satunya kebun teh Iya, yang full semuanya. iya. Ada timur kena matahari. Cahaya matahari doang. Iya. Jadi kebun teh kota lo. Iya. Rata-rata bisa demografinya saya. Ada Yubarso kena Sunan Makau di padi. Kalau di daerah lain mungkin ada cuma sebagian. Kenapa kau padi nih? Iya, bagian ini tidak pernah. Itu keunggulannya itu. Ya, jadi memang kamarnya dulu mungkin sampai sekarang. dari di namanya di atas dead score tuh alhamdulillah. Iya. Namun agak susah kalau dapat tag pagar alam. Iya, nori. Belum ada tuh untuk ekspor dikelola oleh KTPR. Iya. Alhamdulillah. Kita di LDI kan ada koperasi. Sudah
usaha bersama, koperasi usaha bersama. Koperasi ya di bentuk usaha bersama. Iya, bagus juga karena kita di pengepakannya karena produksi kan PT Fair. Oh, pengepakan. Berarti bisa nikmati juga dong. Iya, kita beli di PT Fair bisa gitu beli. Iya, bahan ngepaknya. Tapi kualitas respon juga. Bikinnya sama, iya sama. Kita kuliah itu kita brandnya teh kucuk Gunung Depo. Jadi kalau teh kucuk Gunung Depo, iya itu berarti punya koperasinya. Warga LDI, UMKM warga LDI, oh ya. Luar biasa ini dari Kucuk Gunung Depo. Jadi semenjak ente dijadiin ketua DPD, bantu warga LDI di sana, Alhamdulillah. punya komoditas itu untuk UMKM-nya LDI Kota Padaralas. Dari koperasi kita ada usaha sembako, ada pembiayaan. Syariah pembiayaan syariah kan ya. Warga LDI dia nyiapkan dana untuk PPI Indonesia. Ada yang jualan mie ayam, ada yang jualan di telur. Dari koperasi saya butuhkan modal, bisa menagihkan pembiayaan ke koperasi. Alhamdulillah ada yang ditutup beli motor, untuk usaha, jualan. Jadi bisa membiayai Kekuatan modalnya juga dari warga LDI juga. di koperasi. Barang itu ya simpanan ya. Kita sih kalau kita sistem kita ada sistem saham. Iya. Ada kita usaha pengepakan teh ya. Namanya teh kucuk Gunung Depo. Nah, nanti kita coba juga tuh ya. Ya Allah lah ya. Nah, ini ke depan mungkin kembangan kopi karena kami melihat juga kopi komoditi yang sekarang lebih naik. Iya. Jadi tren lah. Iya, bukan sekedar untuk gaya hidup ternyata kopi. Yang itu lainnya. Karena kopi ini bukan orang Indonesia aja. Iya, bro. Tapi dunia. Iya, benar. Orang-orang di luar negeri ya banyak yang ngopi. Nah itulah makanya kita membidani kopi luwur tuh seperti itu. Kita tadi dalam rangka hilirisasi. Jadi di ujungnya kita emang mau punya tempat untuk sharing, sekaligus kita bisa ngopi di situ, terus meeting point, terus gitu. Saudara-saudara kita, masyarakat umum dan juga warga LDI misalnya mau janjian ketemuan, bisa di kopi tradisional kita. Nah, kenapa kita konsepnya tradisional? Supaya kita bisa menyerap tadi kayak kopi Padaran kita bisa serat untuk di hilirnya gitu kan, di hilirnya. Nah, terus juga supaya kita bisa mendunia, kita pakai konsep tradisional tujuannya itu. Jadi di situ ada nilai-nilai kearifannya dengan 29 karakter luhur. Jadi sambil minum kopi tuh kita bisa saling sharing tentang nilai-nilai karakter luhur yang memang itu kan sebetulnya warisan leluhur kita yang memang kita dulu historinya itu berada di dalam satu kawasan Nusantara kan, termasuk Pulau Sumatera, makanya dikenal dengan Jawa Diva kan. Jadi Jawa dan Sumatera waktu itu, tapi Nusantara lebih luas lagi, ada Kalimantan, bahkan zaman kerajaan Majapahit, Sriwijaya sampai ke negeri Campat nih, Makanya ini jadi komoditi atau komoditas ya. Sekarang lumayan atau sekarang kalau dulu ya 30.000 sekilo Pak. di sana di Pageraras. 2 tahun terakhir dari 2024 kemarin naik 20.000, 60.000 sampai 2.000. Sekarang ini notis sekitar 70.000 kata. Itu masih ada kabarnya karena kopi dunia juga sekarang stoknya lagi Beliau karena kan ada masalah iklim lah, perubahan iklim ya Bapak. kabarnya karena produksi kopi dunia juga menerus. Iya, jadi harga kopi naik. Ini mudah-mudahan bisa jadi Peluang sebetulnya, jadi peluang itu untuk yang di Indonesia. Nah itu istilahnya kesempatan untuk kita istilahnya itu kemandirian ekonomi melalui dengan kita ibaratnya itu swasembada kopi gitu, sehingga nanti nilainya akan tinggi
dengan kita bisa ekspor gitu kan. Kalau gitu teh yang mau iya dipak kita ini teh tujuh puluh depol iya dia namanya teh CTC. Jadi biasanya kalau teh itu kan diseduh disaring ya. Iya. Nah kalau CTC itu enggak. Jadi kita diseduh ya tuh nggak usah disaring-saring lagi, apasnya langsung turun. Oh gitu, keunggulan itu karena emang jenisnya itu. Ya jenis pokoknya Oh dibuat CTC. ya biji-biji Oh jadi kayak biji itu kecil ya kayak lebih kecil lagi dari lada. Oh kayaknya itu. Kecil. Oh semacam kayak sistem ini apa namanya tuh, apa ya kalau istilah di pabrik itu, jadi dia ada kopi yang misalnya Baik bubuk kopi nak, iya kopi tuh. iya Jadi ampas turun kan? iya Pas saya disentuh, iya kan jadi ampas kan? Minyak airnya nice. sama lu tantus disaring tehnya terus saring teh. Jadi tehnya emang udah jadi serbuk di Oh, tuh jadi serbuk. Oh, sejaring-jaring lagu. Oh, iya. itu salah satu keunggulan komoditi apa namanya pertanian, yaitu kebun teh di Pagar Alam. Teh, kopi. Nah, dan kalau kita hendak makan tanaman kopi, iya, Jakarta. Kalau bahasa Palembang ada tanaman pembayang ya, keduduknya. Oh iya, yang selingin tanah petik. Iya, nah itu apa gitu? Bisa iya kanan pohon. Oh, untuk kanal dunia ke. Iya, kan ini kamu. Oh, ada juga di sana berarti. Katanya unggulan juga dia. Ada lebih kabel populer. Oh di sela-selanya itu biar apa bisa iya yang menarik ya bener-bener bisa panen bu iya panen juga emang tempatnya juga berarti di Gunung Lempo. Durian Gunung Lempo ada emang. Nah, tapi dua ribu rela merasa. Gua dua yang kadang-kadang nama kalau kopi sih nggak tumbuh pos di Deko. Oh iya. Kalau bikin pun dekonya tuh fokus tadi. Oke iya. Oh kopi iya berarti kalau Gunung Lempo itu termasuk salah satunya wilayah Pagar Alam masuk. Iya. Tapi juga ada yang bukan wilayah Pagar Alam. Ya di boleh sama. Iya itu wilayah mana itu? Oh ya udah bagian masuk lahar. Iya yang masuk tubuh. Iya mirip yang kayak Gunung Slamet kan ada wilayah Pemalang, Purwokerto gitu kan. Wilayah apa namanya? Gunung sama kayak Gunung Lawu ada yang Ngawi, ada yang Karanganyar gitu. Kalau di Jawa itu seperti itu. Mirip nih Gunung Dempo sebagian masuk Pagar Alam, sebagian Provinsi Bengkulu, sebagian Kota Lahan. Jadi memang terdepan kan ya Allah. Kalau bahasanya ambil ketika beribadah, iya kami ketika masih hidup di dunia, iya itu kan butuh bekal juga untuk kehidupan di dunia. Nah benar itu. Kalau kehidupan di dunia sendiri, ya kita gunakan untuk ibadah ini akan jadi bekal di akhirat. Iya. Kalau di dunia gak punya bekal juga repot juga. Kalau zaman Nabi dulu waktu bina dengan dirham ya. Bener-bener. Oh, itu namanya manusia paripurna itu. Iya. Oke. Kalau yang untuk dana keluarga semua ibadah tidak dan bekerja maka perlu terobosan. Iya. Dan mari kita bisa mempunyai kayak beli. Iya benar. Iya buku. Iya nih. Atau memeriksakan ekonomi kita. Iya di bahasanya kan sebetulnya kalau indikator pembangunan ini cuma 3. Iya kayaknya. Kalau apa namanya PM indeks pembangunan manusia. Iya sehat cerdas ya uang tiada egoisme. Iya, soalnya istilahnya pemajaran ekonomi, jadi pembayaran itu akan Dikatakan berhasil iya masyarakat di sehat iya cerdas punya debui kita itu ukuran ini kayak yang paling bagus pahnya sobat iya wajib nih kesehatan pendidikan dan ekonomi betul yang lain penunjang karena yang lain ini memperkuat infrastruktur ya untuk memperkuat sahabat harus untuk memperkuat pendidikan dia harus untuk memperkuat ekonomi gitu ya jadi semuanya ya termasuk kalau sehat ya
kita kan mau apa aja kan benar benar. kalau kita cerdas Nah, mau lah tapi punya pendidikan. pendidikan iya deh kawasan kita tentunya terbuka benar dan punya daya beli punya pendanaan ekonomi itu pasti bahasa hidup gak usah kaya pipa sih iya pas pengen punya rumah Ya alhamdulillah di LDI memang kiai sepuh kita seperti itu arahannya. Gimana caranya supaya Robbana atina fid dunya sana gitu. pasti ke depan ini kita perlu terobosan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi martel dari perlindungan awas jadi kita warga itu bagian juga warga dari Indonesia kalau warga LDI apa istilahnya ekonomi juga sudah batu artinya juga tidak membalikan negara kan kita bagian dari warga Indonesia Benar benar. apa itu negara justru Jadi berkontribusi pada negara dengan cara warga LDI ini dibangun karakternya dengan 29 karakter luhur, kemudian juga dibangun kemandirian ekonominya, kemandirian pendidikannya, Iya. untuk kan makanya pada pesantren. Iya, sehat, iya. Dan pendidikan kan ternyata pendidikan ini kan sekarang kita lagi ngembangin IDA, ya, pendidikan akhirat, ada pondok pesantren, ya, TPA, tapi ya kan Al-Quran, pendidikan punya ya sekolah, ya, sekolah. Apalagi sekarang sekolahnya sudah puluh merdeka loh, dia benar ya juga. Dan pemerintah sedorapkan sehingga tahun wajib belajar, kalau dulu cuma tahu. Iya betul. Dan ada anggarannya untuk itu. Dan sepikir itu pendidikan karakter, iya itu semua karakter. Dan lagi itu tomai di siga ini pendidikan misalnya ya dari pendidikan karakter itu Betul. Kalau IPM-nya warga LDI itu benar-benar boleh dibilang sempurna, maksimal, optimal, zolom. Gitu. Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat, begitu kan. jadi sehat itu juga mahal, maka sehat itu pertama. Iya. Mahal. Iya. Kalau kita sehat, doa kita banyak. Doa tuh minta ada waktu minta iya. Apa mau ikut mobil minta anak iya. Tapi kalau kita sakit doanya cuma satu. Iya. Nggak kepikiran lagi minta rumah, nggak pikiran lagi minta. Iya. Mobil nggak pikiran lagi minta anak seorang. Doanya cuma satu, ya Allah sembuhkan. Berubah saja, iya. Tapi di Muslim itu mahal ya. Nggak sesuai pemasyarakatan sehat. Maka itu kita kita di EPM itu. Iya, sehat, di kesehatan, pemeriksaan, kerja, dan nilai beli, punya daya beli, ekonominya, iya. Ya memang kita oleh kiai sepuh kita kan dinasihatkan supaya kita menjadi generasi yang produktif, betul gitu. Artinya produktif itu jangan konsumtif. Minimal kita membuat sesuatu untuk dikonsumsi kita sendiri sehingga kita nggak beli. Dengan kita nggak beli itu kan berarti kita bisa saving, bisa menabung sesuai nasihat kiai sepuh kita. Pada aflahal mudhidul muzid, sungguh beruntung orang yang produktif, artinya mempersungguh. Nah kemudian juga bisa menabung, bisa muzid, bisa hidup hemat, terencana gitu. Kemudian bisa ada yang ditabung untuk nanti setelah kita lanjut usia itu. Tuh nasihat kayak sepuh kita kan seperti itu. Jadi ya pendekam seperti itu. Mudah-mudahan motor itu tantangan global sekarang ini dengan perkembangan digital. Iya. Kita perlu juga wawakan dua satelit OD ini supaya tidak beda ketinggalan zaman. Iya. Yang itu ya perkembangan ini harus dimanfaatkan untuk apa istilahnya kemasan kita zaman juga. Iya benar-benar punya fondasi ya untuk generasi penerus kita. Karena memang perkembangan di zaman ini ada negatif banyak peluang. Iya, semua nanti penuh untuk membentengi zapa negatif, maka dari Lembaga Daur Usaha Indonesia, khususnya Kota Pagar Alam, di mana Mas Ilman ini menekodai ya, di sana sebagai Ketua DPD LDI Pagar Alam. Jadi konsepnya juga supaya generasi penerus ini bisa punya daya saing internasional. Kalau bahasa kiai kita di pesantren itu dadio gurune jagat. Nah itu. Jadi kalau saya istilahnya
berpikir global, tapi bertindak lokal. Dan sih kalau bertindak global akan nggak diterima. Iya, Itu kan betul. Dalam kita juga mesti memahami keadaan orang. benar. Berpikir global, tapi semuanya global itu bertuakan dalam bertindak. Karena kalau memang apa istilahnya, Ya betul. beda budaya, beda pemahaman yang diterima malah. Kan memang leluhur apa namanya, leluhur orang Sumatera seperti itu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, ya kan? Gitu, lain lubuk lain ikannya apa di TK kalau nggak salah gitu tuh. Kan kita dulu pernah perjalanan dari mulai Bakauni sampai Aceh gitu, satu pulau Sumatera itu Kalau gitu. kata titipan orang, dia tahu miloi jamur rusaknya di ladu. Nah, apa tuh artinya? Kalau kita nggak bisa berbuat banyak, Ini mah kita jangan merusak. Jadilah gitu. Iya. Wah, ini seru nih. Alhamdulillah kita udah di penghujung apa namanya obrolan kita. Tapi bukan akhir ini. Iya, bukan akhir dari obrolan. Nanti masih ada apa namanya episode-episode yang seru nih. Nah, insya Allah kan beliau ini anaknya udah ada yang mondok di sini di Pondok Pesantren Sairullah. Nah, putrinya ini alhamdulillah kalau kiroat mubalighah kiroat gitu nama apa mubalighah yang apa namanya tilawati Quran tuh yang wanita. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi nanti insya Allah kan akan sering ngobrol lagi nih. Begitu nengokin apa namanya anaknya putrinya di Pondok Pesantren Sairullah di apa namanya Lembaga Rasul Indonesia Pondok Gede. Pondok Gede di Lampiri. Nah, insya Allah nanti bisa mampir lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Nah, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini, tadi kita udah dapat banyak juga ya tentang apa perjalanan spiritualnya Mas Ilman, Bang Gaeng ya, dari mulai anak band, ikut di dunia industri rekaman, di pembuatan video klip. Nah, alhamdulillah akhirnya juga teman wanitanya bisa sama-sama membina rumah tangga di dalam syariat Islam gitu. Dan sekarang sudah punya putra putri berat. Alhamdulillah, ya. Saya punya anak kamu. Nah, alhamdulillah 4 laki-laki, 2 perempuan. Nah, alhamdulillah semua ke pondok semua, alhamdulillah. Khusus keberus tetap semangat, tetap apa istilahnya ya, kita kalau bahasanya di sini carilah dunia. Katakan kamu hidup 1000 tahun lagi, tapi jangan lupa cari akhirat. Seakan kamu besok mati gitu. Jadi ya semangat cari di dia, tapi jangan lupa besok kita mati. Artinya akhirat tetap nomor 1. Dan jangan narkoba. Nah, itulah. Kalau narkoba rusaklah semua. Nah, untuk generasi muda yang tadi closing statement dari Bapak Ilman Masuri, Bapak Haji Ilman Masuri, Ketua DPD Kota Pagar Alam, Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Nah, demikian bincang-bincang kami, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita apa namanya doakan semoga beliau panjang umur, sehat selalu, dan warga LDI di Kota Pagar Alam semoga bisa terus mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, bisa faqih berkarakter 29 karakter luhur, kemudian faqih agamanya, dan bisa mempraktekkan akhlak karimah, kemudian juga bisa berprestasi pendidikannya, dan yang ketiga bisa mandiri ekonominya sehingga menjadi saudagar yang mubalik ya, mubalik yang saudagar dan juga yang sarjana. Nah, itu jadi Kota Pagar Alam mudah-mudahan gelusnya jadi mubalik yang sarjana dan saudagar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dan bisa sharing lagi.
Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.